Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baiklah jamaah rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita daripada Taman Orang-Orang Soleh, daripada kitab Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada halaqah yang ke-32 atau pertemuan yang ke-32, masih membicarakan tentang air mata taubat, bab taubat. Kita masih tentang hadis yang ke-22 tentang permasalahan seputar taubat. Jamaah rahimani rahimakumullah, kita pada pertemuan ke-31 kita sampai kepada hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, yakni tentang kisahnya taubatnya Ka'ab bin Malik, yang mana Ka'ab bin Malik tersebut dia adalah salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu yang tak ikut jihad pada perang Tabuk. Maka kita melanjutkan kisahnya. Maka kata Ka'ab bin Malik, wa kana idza qadama min safarin bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'atain thumma jalasa linnas. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang daripada safar, maka Nabi memulai masuk ke masjid dan Nabi salat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian Nabi duduk dan menghadap manusia. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mukhlifuna ya'tadziruna ilaihi. Ya, kemudian setelah itu datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni orang-orang yang tak berangkat untuk berjihad dan orang-orang yang mereka meminta uzur kepada Nabi yang mulia, kepada Nabi yang meminta izin, meminta uzur. Kemudian sampailah kepada Ka'ab bin Malik. Kemudian para ikhwah sekalian rahimani rahimakumullah, hatta jitu falamma salamtu tabassamul, yakni apa? Maka datanglah aku, kata Ka'ab bin Malik, maka ketika aku datang maka Nabi pun tersenyum, tak marah. Ya, Nabi tak marah. Summa qala ta'ala, kemudian kata Ka'ab bin Malik, fajitu amshi hatta jalastu baina yadayhi, maka aku pun datang kepada Nabi yang mulia, ya, dan duduk dia di depannya atau di sampingnya. Faqala li, maka Nabi berkata kepada Ka'ab, ma khallafaka. Nabi mengatakan, apa yang menyebabkan engkau tertinggal wahai Ka'ab? Ya, ma khallafaka. Alam takun qad ibta'ta zahraka, bukankah engkau telah menyiapkan hewan tunggangan? Bukankah engkau telah menyiapkan kendaraanmu, kata Nabi? Qala qultu. Nah, lalu Ka'ab berkata, ya Rasulullah, inni wallahi law jalistu inda ghayrika min ahli dunya la ra'aitu anni sahruj min sakhatuhu bi udhrin. Maka kata Ka'ab bin Malik, wahai Rasulullah, sesungguhnya wallahi, katanya, demi Allah, kalaulah seandainya aku duduk di sisi selain daripada dirimu, maksudnya apa? Kalau seandainya aku duduk kepada orang-orang yang cinta kepada dunia atau kepada raja atau yang semisalnya, maka niscaya aku akan menyampaikan uzurku. Maksudnya apa? Dia tidak berbohong. Akan tetapi ya Rasul, sesungguhnya aku akan menyatakan sesuatu yang benar tentang alasan kenapa aku tidak berangkat berjihad.
Maka kata Ka'ab bin Malik, ya, radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sesungguhnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, bahwasanya tidak ada menghalangiku untuk berangkat jihad, melainkan aku menunda-nunda waktu keberangkatan. Nah, intinya apa, Iman? Ada unsur kesengajaan untuk menunda-nunda, yakni untuk menyusul rombongan. Akan tetapi, ya sesungguhnya tidak ada menghalangiku untuk berangkat jihad, melainkan yang mengundur-undur waktunya, dan tibalah waktu tersebut ternyata rombongan telah meninggalkan, ya, telah melakukan perjalanan yang jauh. Maka kata Ka'ab bin Malik, yakni apa? Ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Faqala Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma hadza faqad sadaq. Maka adapun ini, kata Nabi, sungguh dia telah berkata benar. Ya. Kemudian kata Nabi yang mulia, fakum hatta yaqdiyallahu fika. Maka kata Nabi, berdirilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdirilah, kata Nabi, ya, yakni sampai Allah azza wa jalla memberikan keputusan kepadamu. Nah, ini. Jadi kata Nabi, ketika Ka'ab bin Malik berkata jujur kepada Nabi, ya, bahwasanya dia sengaja tidak untuk ikut berjihad karena tidak ada uzur, intinya seperti itu, tidak ada uzur, maka Nabi mengatakan, amma hadza faqad sadaq. Adapun orang ini, kata Nabi, dia sungguh telah berkata jujur. Kemudian Nabi berkata kepada Ka'ab bin Malik, ya, maka berdirilah, ya, sampai Allah azza wa jalla memutuskan perkaramu. Maka apa? Maka Ka'ab, dia pun berdiri, ya, dan dia pun apa? Langsung keluar daripada masjid. Apakah ceritanya sampai situ? La, ya, berlanjut. Maka ketika Ka'ab keluar daripada masjid, maka orang-orang daripada Bani Salamah, ya, mereka hendak membujuk Ka'ab, atau istilahnya menyayangkan kenapa Ka'ab bin Malik berkata jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya engkau tak berkata jujur, maka niscaya Rasulullah tak akan marah, dan Nabi akan memberikan uzur sebagaimana orang-orang munafik diberikan uzur. Ya, dan akhirnya Ka'ab bin Malik dia menyesal, ya, apa yang dia katakan. Ya, maka dia ada niat hendak kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan, ya, alasan yang sebagaimana disarankan oleh Bani Salamah tersebut. Maka akan tetapi, ya, Allah azza wa jalla yang menuntun hati daripada Ka'ab bin Malik, maka dia tetap kepada pendapatnya tersebut, dia tetap kepada tentang sikapnya tersebut, yakni berkata jujur. Maka jamaah rahiman rahimakumullah, ada sedikit faedah yang bisa kita ambil adalah hendaknya kita senantiasa berkata jujur. Maka kata Nabi yang mulia, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah. Maka kata Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim alaih, maka hendaklah kalian berkata jujur. Kenapa? Karena jujur itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantar kepada surga. Ya, kemudian sebaliknya, dan jangan kalian berkata dusta, bohong. Kenapa? Karena dusta mengantarkan kepada keburukan, sedangkan keburukan mengantar kepada neraka. Ya enggak? Kalau kita lihat orang yang suka berdusta, maka dia akan senantiasa berdusta. Kalau orang yang jujur, maka dia akan senantiasa berkata yang jujur. Maka ada pepatah mengatakan apa? Berkatalah dengan perkataan jujur walaupun terasa pahit. Ya, na'am. Maka Ka'ab bin Malik, para ikhwah sekalian,
rahimani rahimakumullah, dan juga kepada sahabat Muslim Baker Indonesia chapter Singkawang rahimani rahimakumullah. Maka dia berkata jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya apa? Beliau dihajar. Dihajar itu adalah tidak diperdulikan oleh Rasulullah dan semua sahabat ketika itu di kota Madinah. Bahkan kata Ka'ab bin Malik, maka sungguh seakan-akan dunia begitu sempit. Dunia begitu sempit. Ya, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghajar ya Ka'ab bersama dengan dua orang sahabat yang lain. Kenapa? Karena ketika Ka'ab bin Malik ya dia bertanya kepada sahabat yang lain, ya siapa selain daripada diriku yang berkata jujur kepada Nabi disebabkan tidak berangkat jihad pada perang Tabuk tersebut. Maka disebutkan ada dua orang yang bernama, yang pertama adalah Murarah bin Rabi'ah, ya Murarah bin Rabi'ah, dan yang kedua adalah yang bernama Hilal bin Umayyah. Yang mereka berdua ya sama dengan Ka'ab bin Malik, yang mereka tidak berangkat berjihad pada perang Tabuk dan mereka berkata jujur kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua orang ini siapa tadi namanya? Murarah ya bin Rabi'ah dan Al-Hilal bin Umayyah. Mereka adalah orang yang tua. Adapun Ka'ab bin Malik masih muda sehingga apa? Dia bisa ya pergi sholat berjamaah ke Masjid Nabawi. Dia kemudian bisa kemana? Apa namanya? Ke pasar Madinah dan yang semisalnya. Sehingga apa? Orang-orang itu tak berbicara sedikit pun kepada siapa? Kepada Ka'ab bin Malik. Berapa lama Ikhwan? 50 hari, bayangkan. Berarti 50 hari berapa bulan? Sebulan lebih ya? Subhanallah, sebulan lebih. Antum bayangkan 50 hari tak ada seorang pun yang berbicara kepada Ka'ab bin Malik. Hatta istrinya sekalipun tak ada. Apa tak berbicara? Ini namanya hajaran. 50 hari. Sampai kapan? Sampai Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Bagaimana kisahnya Allah menerima taubatnya? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah dapat kita simpulkan daripada kisah Ka'ab bin Malik ini, yang pertama adalah pentingnya kejujuran. Maka kejujuran itu adalah modal utama bagi kita menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Jujur di dalam taubat kita, jujur dalam beribadah kepada Allah. Ya, kemudian jujur ini disukai oleh manusia, ya enggak? Adakah manusia yang tak suka dengan orang yang jujur? Adakah? Tak ada, kecuali apa? Kecuali mungkin mereka yakni apa? Berteman dengan orang-orang yang suka dusta, maka ketika ada temannya yang jujur, dia tak suka. Ini adalah orang yang fitrahnya rusak. Kalau fitrah yang lurus, senang kepada orang yang jujur, ya enggak, Ikhwan? Dan sekarang sulit mencari orang yang jujur, ya enggak? Maka hendaknya kita berusaha untuk berkata jujur. Kemudian faedah yang kedua atau kesimpulan yang kedua daripada ya kisah daripada Ka'ab bin Malik, ya walaupun belum selesai ini, yakni apa? Bolehnya kita untuk menghajar ya seseorang, maksudnya apa? Tidak kita dulikan. Dalam catatan apa? Terdapat masalahat, ya. Terdapat apa? Masalahat seperti Ka'ab bin Malik tidak didulikan oleh Nabi, dan bahkan Nabi pun tak menoleh dia. Maka nanti disebutkan oleh Ka'ab ketika Ka'ab bertemu dengan Rasulullah di Masjid Nabawi, maka ketika Ka'ab sholat kan bisa jeling, ya enggak? Maka ketika sholat itu dia melihat Nabi, apakah Nabi melihat dia? Ternyata Nabi melihat dia. Ketika dia salam, dia toleh Nabi, maka Nabi menolehkan apa? Memalingkan wajahnya kepada selain daripada Ka'ab bin Malik. Nah, subhanallah, dan akhirnya ya tidak ada seorang pun penduduk Madinah ketika itu berbicara kepada Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya tersebut. Kemudian kesimpulan yang terakhir, ya, yakni bahwasanya hendaknya seseorang itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Lihat para sahabat. Maka ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan sifat daripada orang sahabat apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Bukan seperti orang Yahudi, ya enggak? Sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami durhakai. Lihat para sahabat. Ya, mereka sami'na wa ata'na. Ketika Rasulullah
memerintahkan kepada siapa? Kepada Ka'ab bin Malik, fakum hatta yaqdiyallahu fika. Maka berdirilah, maka dia pun langsung berdiri sampai Allah memutuskan perkaramu. Ya, maka dia pun pergi keluar daripada Masjid Nabawi dan beliau ya dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibaikot ya bersama ya seluruh penduduk Madinah, bayangkan. Nah, akhirnya nanti beliau diuji dengan apa? Mendapatkan surat dari Raja Kaisar ketika itu. Untuk apa? Untuk pindah agama. Kenapa? Karena kabar ini telah sampai ke Romawi, ke Persia. Ya, bahwasanya Muhammad memperlakukan temannya seperti ini sampai beritanya kepada sang raja, dan akhirnya apa? Ditulis surat untuk apa? Untuk kembali ya kepada agama asalnya dan bergabung kepada apa? Kepada Raja Persia ketika itu. Apa yang terjadi? Apakah Ka'ab bin Malik yang menerima tawaran tersebut ataukah tidak? Nah, besok insyaallah akan kita lanjutkan daripada kisah Ka'ab bin Malik ini. Demikian yang dapat kami sampaikan jamaah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran bagi kita, dan hal terpenting hendaknya kita untuk senantiasa berusaha berkata jujur di dalam setiap keadaan. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.